Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Ya, kita kembali lagi di podcast PSDK, podcastnya PSDK. Ini podcast pertama kita offline ya, dan podcast PSDK ini selalu membahas dan mengulik isu-isu pembangunan sosial yang sekarang sedang tren dan menjadi sebuah pembahasan. Dan pada kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi terkait isu IKN. Apa itu IKN? Pasti beberapa udah pada tahu kan IKN? Ibu Kota Nusantara. Nah, di sini ada pembicara kita yang akan bercerita nih soal IKN nih. Kalau kita membahas IKN banyak ya yang bercerita, tapi ini orang yang langsung bercerita soal IKN. Nah, langsung saja di sini kita, dengan Mas Fandi Yogaswara. Selamat pagi Mas Fandi. Selamat pagi Bapak Pinurba. Wah, aku udah dibilang bapak-bapak padahal masih muda. Oke, Mas Fandi kalau boleh tahu bisa ceritakan siapa Mas Fandi ini? Iya, saya alumni PSDK, dulu namanya masih ilmu sosiatri, masuk 2009, lulus tahun 2013. Lalu lanjut lagi sekolah S2 di bidang yang sama di PSDK, dan pada tahun 2020 gabung menjadi salah satu staf pengajar di PSDK, dan saat ini sejak tahun 2022 menempuh studi di Utrecht University di Belanda di program studi pembangunan internasional di Fakultas Geografi di sana. Oke Mas Fandi, ini jauh-jauh dari Belanda ini ya berarti ya. Mendarat kapan Mas di Indonesia? Kemarin di hari Sabtu siang. Sabtu siang sampai di Indonesia, terus sampai di Jogja kapan Mas ini? Kemarin malam di hari Minggunya. Nah ya, wah gimana Mas sampai Jogja? Ya senang sekali bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol panjang lebar, ngopi-ngopi lagi, nongkrong sampai pagi lagi. Iya, oke mantep. Wah, merindukan Mas kita kopi-kopi bersama itu Mas. Betul sekali. Wah, luar biasa. Kapan nanti kita agendakan setelah ini? Nanti ya di sini ya. Oke, Mas Fandi, langsung saja Mas. Ini menarik nih, karena kenapa kok milih Mas Fandi nih kita? Karena disertasinya akan membahas soal IKN. Nah, pertanyaannya Mas, ada apa dengan IKN? Kenapa pengen membahas IKN? Ya sejujurnya topik soal IKN ini datang secara mandatori. Dan kita tidak bisa memilih. Sehingga aku coba nyemplung ke dalam isu ini sebagai seorang peneliti yang memang salah satu requirement-nya itu gitu. Jadi dalam studi pembangunan internasional ada salah seorang profesor yang mendapatkan research grant di sana yang pada akhirnya menjadi supervisor saya, promotor saya soal new city making process. Bagaimana proses pembuatan kota dari nol ya. Apa saja yang dikorbankan, apa dampaknya, dan bagaimana memastikan proses ini berlangsung sejak awal dan menghasilkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, itulah ceritanya. Jadi saya coba apply karena posisinya dibuka di tahun 2021, saya coba apply dan diterima, dan saya mulai di sana 2022 untuk gabung menjadi bagian dari tim riset sana, sekaligus menjadi mahasiswa doktoral di sana. Oke, berarti semacam kita gabung green riset sekaligus sekolah di sana ya Mas? Benar. Wah, ini bisa jadi opsi nih buat teman-teman nih kalau mau ambil beasiswa. Siapa tahu dapat beasiswa yang semacam ini, asik sepertinya. Yeah. Oke Mas, aku pengen mengulik Mas soal IKN lebih lanjut Mas. Kalau secara kontekstual, sebenarnya ini ibu kota negara ini emang kita siap Mas pindah ke sana? Apakah ada sebuah masalah-masalah yang perlu kita ketahui Mas terkait IKN itu? Pertanyaannya sangat fondasional ya. Jadi apakah kita siap? Apakah kita perlu untuk melakukan itu? Ini tentu jawaban yang sebenarnya tidak saya sebagai researcher, tapi saya sebagai individual misalnya, secara subjektif. Sebagai orang yang tinggal dan besar
di Sumatera Barat, saya harus jauh-jauh pergi ke Jogja untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Yang mana pada saat itu saya tahu semua yang bagus ngumpulnya di Jawa. Dalam arti bukan semua hal yang baik ya, dalam arti pusat-pusat pertumbuhan itu ada di Jawa. Pusat-pusat pendidikan ada di Jawa. Secara nggak langsung, ya bahkan hampir semua kita yang dari outer island ini sering menganggap Jawa itu adalah pusat dari semuanya. Jawa adalah kunci. Dan memang betul adanya seperti itu. Hampir lebih dari 50% sirkulasi uang beredar di Jawa dan hampir sepenuhnya berpusat di Jakarta. Artinya ide untuk memindahkan pusat pertumbuhan, saya sepakat. Ya, ide untuk memindahkan pusat pertumbuhan ke luar Jawa dalam hal untuk mendapatkan outcome yang lebih adil bagi pembangunan nasional, kita sepakat. Tapi bagaimana cara-cara kota diciptakan untuk menciptakan pembangunan yang sustainable, yang just bagi semua, itu yang perlu kita kritisi. Ide dasarnya sepakat sekali justru. Karena mencoba untuk memecah kebuntuan ketidakadilan pembangunan yang selama ini porosnya, pusatnya semua ada di Jawa. Jadi idenya sebenarnya kita sepakati dan mungkin semuanya aku rasa sudah pada memahami bahwa ide relokasi ibu kota kan bukan ide pertama dari administrasi Pak Jokowi selama 10 tahun dia terakhir juga. Jadi isu terkait dengan pemindahan ibu kota sudah ada sejak awal. Dari Bonjol, Palangkaraya, dan pada akhirnya di Penajam Pasir Utara. Tempat di mana ya kita sering ketemu ya sebelumnya. Iya benar. Ya pada akhirnya pindah ke sana. Jadi secara ideasional kita setuju. Khususnya bagi saya dengan cerita saya yang seperti tadi. Kita harus pergi ke Jawa untuk mendapatkan pendidikan yang kita anggap lebih baik misalnya. Ya hal itu kan terjadi karena tidak ada pemerataan. Ya. Saya harus pergi ke pusat kota di Sumatera Barat bahkan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Lalu kemudian move ke Jawa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan orang tua juga percaya akan hal itu. Jadi saya rasa dengan memindahkan pusat ibu kota ini juga seharusnya membawa dampak bagi terciptanya pusat-pusat pembangunan baru yang tidak hanya bertumpu pada Jawa. Oke, tapi pertanyaannya Mas, apakah kemudian Nusantara ini dia adalah memindahkan pusat ibu kota atau ada hal lain yang kemudian menjadi alasannya? Ya, dalam perjalanannya kita pasti akan bisa melihat bagaimana ide pemindahan ibu kota yang pada awalnya itu kan bertumpu pada alasan klimatik ya, Jakarta misalnya, yang sudah sinking, yang sudah hampir tenggelam, yang harus diselamatkan. Yang kedua berkaitan yang tadi pertumbuhan, pemerataan, pertumbuhan dan keadilan, dan yang ketiga memiliki kota yang simbol identitas nasional. Nah, cuman dalam pelaksanaannya yang perlu kita mendapatkan pandangan yang kritis dari kita sebagai bagian dari komunitas akademik adalah bagaimana cara kota itu diciptakan. Siapa yang terlibat, siapa yang include, siapa yang exclude dari proses itu. Nah, bagi saya pribadi, saya menaruh perhatian dan fokus pada masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Kebanyakan yang menjadi hal yang harus dipertaruhkan itu adalah konteks lokalitas yang ada di sana, masyarakatnya, bagaimana aspek kehidupan yang sudah terbangun di sana, seberapa linear dengan cita-cita pembangunan ibu kota yang sangat futuristik. Jadi saya rasa perhatian harus kita belah menjadi dua. Yang pertama, kita sepakat bagaimana future city itu akan harusnya dikembangkan, tapi bagaimana juga dalam proses pembangunannya tidak ada satupun orang yang tereksklusi, khususnya bagi masyarakat lokal, begitu. Oke, ini yang menarik ini. Dari tadi saya melihat satu mention terkait bagaimana cara dari kemudian kota itu dibangun. Nah, sejauh ini ketika Mas Pandi melakukan penelitian dan melihat IKN, ada yang salahkah dalam cara-cara yang mereka lakukan? Ya, saya rasa salah atau enggak salah ya.
itu lagi-lagi sangat subjektif. Iya, sangat subjektif. Nah, sebagai orang yang ya alhamdulillah train ya, dilatih memiliki mempunyai kepekaan sosial karena kita kan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Dan yang kita indikatornya kan sangat sederhana. Seberapa besar masyarakat lokal terlibat dalam proses pembangunan, partisipasi yang betul-betul aktif, yang betul-betul organik ya. Tapi pada kenyataannya kita bisa melihat secara dengan mata telanjang bagaimana memang betul ada implikasi yang positif ya bagi ibu kota, bagi masyarakat yang berada di sekitar. Misalnya kaitannya dengan harga tanah dan masyarakat lokal bisa menikmati itu. Tapi di sisi lain membangun kota itu kita juga deal dengan komunitas yang beragam. Tidak hanya satu model komunitas saja. Ada cerita lapangannya nggak Mas ini? Iya, ini berangkat dari cerita lapangan justru. Jadi ada masyarakat yang happy ya. Hampir semua saya rasa senang dengan keputusan ini. Tapi bagaimana kota itu diciptakan, bagaimana infrastruktur itu disiapkan, bagaimana implikasi-implikasi yang ditimbulkan dari segala macam proses pembangunan yang ada di sana, itu bisa dibilang tidak sepenuhnya mampu untuk memberikan dampak yang positif bagi semua. Itu secara general yang bisa kita sampaikan. Karena bagi mereka yang punya tanah, tentu ini sesuatu hal yang menarik bagi mereka, ada pada peluang. Tapi bagi mereka yang tidak punya katup pengaman sosial, tidak punya aset, ini menjadi sesuatu tanda tanya, apakah kita akan tetap di sini atau justru kita akan pergi demi ibu kota baru? Itu gimana Mas ceritanya tuh masalahnya? Misalnya ketika mereka harus merelakan sebagian dari tanahnya atau rumahnya untuk pembangunan pembendungan sungai misalnya. Ya. Di sisi lain mereka menganggap dirinya, mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas asli atau indigenous people atau masyarakat adat. Masyarakat adat ini kan bukan berbeda dengan masyarakat kebanyakan yang ada di sana. Yang mostly mereka adalah masyarakat yang berasal dari transmigran, programnya Pak Harto 71 ya. Dalam beberapa hal yang kita temukan di lapangan, ketika kebuntuan terjadi ya atau ketika ada persoalan yang terjadi, mereka bilang gitu. Kalau transmigran itu bisa pulang balik ke kampungnya, sementara kami sebagai masyarakat lokal mau kemana kita? Dia besar di sana, dia lahir di sana dan tumbuh berkembang berdasarkan apa yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian hanya karena pembangunan kota baru, kota yang internasional, kota yang sustainable, mereka harus angkat kaki dari sana misalnya. Gitu. Dia mempertanyakan hal-hal seperti itu. Meskipun pada akhirnya tidak ada proses itu yang terjadi, mereka tetap stay di sana. Tapi implikasi dan resikonya jauh lebih besar ketimbang masyarakat yang memiliki aset atau yang memiliki keamanan tenurial yang lebih baik lah ketimbang masyarakat adat. Oke, saya jadi ingat Mas ketika dulu aku di sana ya, ketika pernah main di PPU, kita pergi ngobrol sama drivernya kita tanya, gimana Pak IKN ini pembangunannya? Wah bagus sekali Mas, pembangunannya ini sangat berdampak dan banyak yang dari kita berharap ini Balikpapan bisa tumbuh nih ekonominya, karena kan kota paling dekat Balikpapan ya. Benar. Di situ. Dan di situ aku menangkap gimana kemudian ada harapan dari orang-orang lokal. Nah, Pak menurut Mas Pandi sendiri gimana ini? Kita melihat ada rasa positif, tapi di sisi lain, nah ini nanti pembahasan berikutnya nih, aku mau menggelitik nanti. Ada rasa negatif ketika kemudian apakah ini benar-benar akan terjadi atau enggak? Ya, berarti ini kan kaitannya dengan spekulasi apakah kota ini jadi apa enggak. Ya. Pertanyaan itu kita simpan dulu, tapi kita coba melihat dari awal proses konstruksi kota baru nih di sejak tahun 2021. Ya. Sejak tahun 2000, idenya kan 2019 ya, di saat Presiden ada pidato kenegaraan ya tahun 17 Agustus atau apa di depan MPR DPR menyampaikan mohon izin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Baru pada saat diumumkan seperti itu saja, spekulasi lahan, spekulasi tanah itu sudah terjadi.
Artinya kekuatan pembangunan fisik infrastruktur ini lebih cepat daripada keberadaannya secara fisik. Jadi proses-proses sosialnya berlangsung jauh lebih cepat ketimbang kehadirannya secara Lebih fisik. cepat wacananya ya Benar. daripada barangnya. Ya. Dan itu mengubah, Oke. bukan hanya sekedar wacana yang tidak mengubah, tapi mengubah. Saya tanya sama dia, sejak kapan ini proses-proses pembelian lahan, penjualan lahan ini terjadi? Jauh sebelum 2020, 2021 berdasarkan informasi masyarakat lokal. Jadi dampak dari infrastruktur itu sudah terasa jauh sebelum infrastruktur itu hadir. Itulah pentingnya kompleksitas sosial ini kita coba telaah jauh sebelum kehadirannya secara fisik itu sudah ada dinamikanya. Itulah yang kita terjadi di sana. Nah, termasuk juga spontaneous migrations untuk merespons isu ini. Ya, saya melihat di sana cukup banyak migrasi spontan yang terjadi baik di dalam Kalimantan maupun dari luar Kalimantan, bukan merupakan target relokasi awal. Kan memang idealnya kan PNS, orang-orang Jakarta itu pegawai ya. kementerian, Ya. tapi yang unplanned-nya ini ya justru lebih cepat terjadi daripada yang planned based development-nya. Nah, hal-hal yang unplanned ini, hal-hal yang terjadi secara bisa kita bilang ya, karena mostly kita tuh fokus kepada formalnya nih. Ada infrastruktur formal, jalan dan lain sebagainya, tapi kita lupa informalitas itu terjadi jauh lebih cepat daripada Formalnya itu. aspek-aspek formalnya itu gitu. Nah, itu menurutku yang seperti tadi hope dari seorang driver tadi, dan dia merasa penumpangnya jauh lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Balikpapan lebih naik namanya, itu terasa banget pas di awal-awal itu, karena ya seperti yang saya lihat tadi, yang setidaknya yang saya refleksikan ini. Jadi dampak itu jauh lebih cepat muncul ketimbang kehadiran secara fisik. Spekulan lahan, migrasi spontan, termasuk juga dalam beberapa hari terakhir ini kita bisa melihat orang-orang yang pekerja konstruksi datang untuk membangun IKN sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Masih banyak Mas yang datang. Sampai sekarang masih, cuman memang kalau kita melihat dari keterangan otorita dalam beberapa hari terakhir, dia akan bilang akan ada lagi, sekitar 2.200-an pekerja konstruksi dikembalikan ke IKN kan untuk membangun IKN, melanjutkan pembangunan IKN. Setelah kemarin kan katanya sempat ada budget yang dikurangi atau semacam apa. Ini langsung menyambung Mas terkait budget yang dikurangi. Ini kan ini kan kita udah ganti rezim ya. Kemarin Pak Jokowi, sekarang adalah Pak Prabowo. Yang kita lihat kan IKN wajahnya adalah wajah Jokowi. Nah, sekarang wajahnya ganti Prabowo. Dan baru saja Pak Prabowo kemarin juga di anggarannya itu IKN bukan menjadi prioritas. Berarti ada pemotongan nih. Nah, itu bagaimana Mas pengaruhnya terhadap masa depan IKN? Inilah permasalahan ketika pembangunan ini masuk ke dalam agenda political legacy. Oke, menarik. Karena setiap orang pasti punya kecenderungan. Setiap orang pasti punya subjektivitas. Ketika seorang pemimpin yang menjadi garda depan pembangunan, yang menavigasi setiap proses pembangunannya berubah, maka akan ada perubahan-perubahan yang sifatnya juga sangat signifikan. Definisi atas prioritas dan non prioritas tentu berubah secara total. Dan ketika proyek yang sebesar IKN ini ya dianggap sebagai legacy politik orang tertentu, itu jadi permasalahan. Yeah. Karena mau diteruskan atau tidak diteruskan, dampak akan tetap terasa. Nah, tapi di sisi lain, isu soal cutting budget ini adalah momen untuk mengevaluasi secara keseluruhan dampak-dampak yang selama ini sudah ditimbulkan, dan bagaimana ketika memang diberikan kesempatan untuk terus membangun, terus bergerak untuk mencapai cita-cita 2045 menjadi negara tangguh melalui simbol ibu kota baru. Kalau nggak bubar ya Mas? Kalau semoga tidak. Menjadi momen evaluasi bersama bagaimana sudah seberapa linear sih kita untuk mencapai outcome seperti itu. Tapi yang kita lihat di lapangan, masyarakat di lokal sudah banyak membangun, ya, terlibat dalam proses
pembangunan yang sifatnya sangat informal. Mereka menerima dampak, ada yang memiliki lahan, dia menyewa lahan, ada yang memiliki lahan yang lebih besar, dia mendirikan kontrakan, hotel dan lain sebagainya, pusat-pusat kuliner tumbuh dan lain sebagainya. Itu ada hal yang positif juga. Nah, namun di sisi lain, untuk kemudian juga menjadikan momen cutting budget ini sebagai momen yang produktif bagi semua, saya rasa yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi secara menyeluruh. Mana hal yang perlu dikoreksi, mana yang perlu dilanjutkan sebelum nanti kebablasan ya. Karena ya city making ini kan juga membangun peradaban ya, membangun orang ya. Urbanisasi ini tidak hanya urbanisasi orang, tapi urbanisasi hidup ya. Mereka yang selama ini tidak terkoneksi melalui infrastruktur sekarang terkoneksi misalnya. Tahun 2017-18 kita pernah lewat sana karena salah satu agenda research PSDK ada di sana dan kita tidak melihat ada jalan yang sebagus itu. Ya. Akhirnya sekarang terkoneksi. Kita tidak melihat ada Jembatan itu ya. jembatan Indomaret, Alfamart ya, tapi sekarang cukup mudah untuk menemukan itu. Artinya ada urbanisasi, pengurbanan lah, pengkotaan. Proyek pengkotaan ini terjadi secara unplanned loh. Ya, ini kan tidak ada di blueprint pembangunan ibu kota. Yang ada kan mungkin adanya, ada pekerja konstruksi yang pindah, pergi ke sana. Tapi apakah ada dalam blueprint hal-hal aspek-aspek yang informal ini yang terjadi yang justru mendominasi ini semua? Contoh misalnya, saya ini meneliti soal urbanisasi tapi dari lensa air. Bagaimana air secara infrastruktur maupun tidak ini diproduksi, dialirkan, dan disuplai kepada masyarakat calon penghuni ibu kota baru. Tapi yang terjadi apa? Ya, infrastruktur air sampai dengan saat ini belum mencapai produksi yang maksimal sesuai dengan liter per detik yang sudah ditargetkan. Tapi yang terjadi justru adalah supply air non infrastruktur, yang non pipe, yang beyond the network. Karena kota ini kan difikirkan menjadi network city yang sangat canggih sekali, baik secara listriknya, airnya, dan lain sebagainya. Tapi karena infrastrukturnya belum jadi, aspek-aspek bisnis air, informalitas yang terjadi di Jakarta itu kayak digeret lagi ke ibu kota baru. Dan hampir semua kebutuhan air disuplai justru dari spekulan air baru, bisnis air baru, dan lain sebagainya. Berarti nggak ada masalah tuh masuk di Jakarta ke IKN akhirnya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Jangan sampai narasi soal tenggelamnya Jakarta, sesuatu yang kita takutkan, tapi karena masifnya spekulan air misalnya, kalau seandainya dia mengambil air dari groundwater extraction, itu menjadi persoalan baru misalnya. Tapi saya rasa ada banyak hal yang harus dipikirkan untuk sampai pada kesimpulan tadi. Tapi setidaknya yang menjadi poin utama kita adalah secara faktual yang unplanned itu jauh lebih banyak terjadi. Yang informal itu jauh mendominasi daripada yang formal. Nah, bagaimana kualitas perencanaan sejak awal menjangkau hal-hal yang seperti ini? Sehingga itulah yang harus dikoreksi di momen-momen cutting budget ini menurut saya. IKN dia seakan lama-lama kok menggeser dari Jakarta, masalah dari Jakarta ke Nusantara. Dan gimana kemudian unplanned ini menjadi satu hal yang itu muncul ya Mas itu. Selalu muncul ternyata. Nah, kalau dari Mas Fandi nih, bagaimana kita melihat hal yang bersifat unplanned di dalam pembangunan perkotaan? Sebagai bagian dari orang yang dilatih di bidang pembangunan sosial sejak S1, S2, saya melihat justru logika antisipasi, anticipatory development itu harus lebih mainstream lagi di awal proses perencanaan. Oke, kita punya rencana sampai dengan 2045 kita punya 2 juta penduduk yang kemudian sudah dipilah-pilah berdasarkan target 5 tahun, target 4 tahun, seperti membawa Rosto kembali hadir ke dalam Indonesia dengan pembangunan yang semacam ini, saya rasa itu baik. Tapi di sisi lain kita perlu juga melihat bagaimana
aspek-aspek yang sebenarnya tidak terencana tapi sudah terjadi. Sehingga kita perlu untuk merespon itu semua. Artinya praktik pembangunan perkotaan di Indonesia, mungkin juga di kota-kota di selatan, itu memiliki karakteristik yang tidak bisa disamakan. Dengan cara bagaimana kota diciptakan di barat, yang tentunya kita harus juga melihat ini sebagai salah satu indikator dalam pembangunan sosial di perkotaan ke depannya. Terus yang kedua, kita memiliki diferensiasi sosial yang cukup nampak dan cukup besar sekali. Baik itu aset, baik itu livelihood, maupun juga cultural and historical specificity. Setiap masyarakat memiliki unsur keberagaman yang berbeda-beda. Tidak semua orang happy dengan keputusan ini. Tapi di sisi lain, bagaimana pembangunan bisa merespon ini semua untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin bisa dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan yang lebih penting lagi yang ketiga menurut saya adalah bagaimana memikirkan urbanisasi dan praktik pembangunan yang terjadi di dalamnya, yang melaluinya urbanisasi itu muncul infrastruktur, lalu kemudian juga pembangunan misalnya pembangunan infrastruktur dasar, jalan, air dan segala macamnya, itu tidak hanya berdampak kepada koneksivitas orang, tapi juga merubah cara orang hidup sehari-hari. Nah, menurut saya itu perlu untuk diperhatikan lebih dalam dan lebih mendasar lagi untuk praktik dan perencanaan ke depannya. Ya, buktinya aspek-aspek yang sifatnya non-plan itu justru yang mendominasi sekarang ini. Dari sisi air misalnya dan lain sebagainya. Dan contoh spontaneous migrationsnya lebih terjadi secara cepat ketimbang planned migrationsnya. Planned migration sampai sekarang kan nggak ada. Sampai tahun 2000 katanya, bahkan 2023 target awalnya. Lalu mundur ke 2024. Sekarang mundur 2028 kalau saya nggak salah. Ya, terlepas dari itu semua. Tapi intinya memang ada banyak sekali dinamika sosial yang tidak bisa diuniversalkan. Sehingga agenda-agenda pembangunan janganlah sampai universalisasi hal-hal semacam itu. Bagaimana kita care dengan historical, cultural, social specificity dari masing-masing group of masyarakat tadi menurut saya. Berarti memang pembangunan perkotaan di Indonesia, kita mengaca dari IKN ya, jauh berbeda ya Mas dengan apa yang kemudian kita bayangkan di luar. Saya rasa seperti itu, karena kita punya cerita yang berbeda. Kita punya struktur sosial yang juga beragam, dan ketika kita justru mematok kepada pembangunan, misalnya output pembangunan yang selama ini ideal versinya orang, bisa jadi tidak ideal versinya kita. Karena ini kota yang benar-benar dibangun dari nol, yang sebelumnya itu hutan tanaman produksi, sekarang dibangun menjadi sebuah kota yang sustainable, yang inklusif. Ini kan kayak benar-benar kontradiksi. Dulunya ekstraksi, forest extraction, sekarang menjadi forest city. Ini kan dua hal yang sebenarnya yang harus kita, ini perjalanan yang panjang ini. Dari yang sebelumnya bekas-bekas legacy dari proses ekstraksi, ya, lalu kemudian menjadi sesuatu yang sustainable. Apakah ini kelanjutan dari proses ekstraksi lagi atau memang menjadi koreksi atas pembangunan yang terjadi di masa lalu? Nah, menurut saya yang kedua, seharusnya kita bisa menjadikan ini sebagai momentum bagaimana menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif lagi. Meskipun banyak sekali catatan-catatan yang perlu untuk kita koreksi. Oke. Iya, Mas. Sebenarnya menarik ya untuk melihat pembangunan yang ditujukan dalam IKN ini untuk pembangunan inklusif, pembangunan sustainable dan semacamnya. Nah, ini sepertinya sudah durasi waktu ya? Belum? Udah ya. Aduh. Nanti kita lanjutkan di belakang. Iya, kita lanjutkan nanti di San Siro sambil bakar asap. Enggak lah. Baik. Oke, Mas Fandi. Biasanya kalau kita seminar atau semacam itu kan ditutup dengan kata-kata manis ya. Mungkin dari Mas Fandi, kata-kata hari ini apa Bang? Kata-kata hari ini nggak jauh berbeda dengan kata-kata kemarin. Ya, karena
kita masih punya harapan, kita masih punya mimpi sebagai orang Indonesia yang harusnya pembangunan yang adil itu bisa terjadi. Kalaulah misalnya memang menjadikan pembangunan IKN sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, ya kita harapkan itu benar-benar bisa terjadi. Tapi jika pembangunan IKN hanya menjadi karpet merah bagi bekerjanya atau semakin leluasanya proses-proses yang kapitalistik itu masuk dan bekerja, itu sama halnya dengan melanggengkan ketimpangan yang terjadi dan memindahkan persoalan sosial, ekologi, ekonomi dari Jawa ke Kalimantan, meskipun persoalan itu sudah lama terjadi di sana. Jadi kita harus deal dengan aspek, dan yang kedua juga harus deal dengan aspek-aspek yang sifatnya unplanned tadi. Harus lebih mampu untuk mencerna para perencana-perencana kota, para perencana infrastruktur, para teknisi, bagaimana aspek-aspek yang selama ini tidak masuk ke dalam proses pembangunan infrastruktur, salah satunya aspek sosial ya, yang kompleksitasnya itu sangat beragam dan tantangannya juga sangat luas, dampak yang ditimbulkannya juga luar biasa bagi masyarakat. Itu juga harus menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan sampai dengan saat ini. Saya rasa beberapa hal itu sih yang perlu untuk mendapat perhatian. Oke, baik, terima kasih Mas Pandi atas kata-kata hari ini ya. Iya. Yang tidak jauh beda ya dengan kata-kata kemarin. Iya. Baik. Ini kayaknya ada di sininya nanti nih, Ya, nanti ada kata-kata formnya hari di ini sini. gitu ya. Iya. Iya. Apa mau nyantumkin emailnya sekalian Mas, nanti dikontak sama mahasiswa? Iya, jangan sampai lah Jangan kalau sampai. bisa. Baik. Terima kasih Mas Pandi atas Sama-sama. kesediaan Oke. waktunya di sini, dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada podcast PSDK selanjutnya. Bye.